sekaligus menerangkan bagaimana operator menjelaskan kepada peserta cara mengikuti ujiannya dan peserta sendiri memahami. Yang pertama, silahkan perhatikan, harus login pada halaman login ini dengan NUPTK masing-masing. NUPTK ini jumlahnya 16 digit, kemudian nomor peserta ini 14 digit, dimasukkan angka itu tanpa diantarai spasi ataupun tanda minus. Kemudian setelah berhasil login, sistem ujian akan menyediakan defaultnya ada satu, yaitu uji coba, mata ujian uji coba. Jumlah mata ujian ini sangat tergantung kepada sistem ujian yang diaktifkan, soal yang mana. Kemudian peserta mengikuti uji coba. Ini ada informasi mata pelajarannya adalah uji coba, bidang kalian tidak ada, dan seterusnya, namanya siapa. Silakan klik ikut ujian. Nah, secara umum ini sistem akan melakukan verifikasi atau autentikasi dengan server pusat. Kemudian setelah berhasil masuk soal ujian, maka perlahan-lahan ini akan tampil ada menu jumlah soal, kemudian ini ada menu-menu yang lainnya, terus ada penghitung waktu mundur pengerjaan soal. Bapak dan Ibu sekalian bisa memperhatikan waktunya berapa menit. Kemudian ada di pojok kanan ada waktu penyimpan otomatis. Kalau ada kata OK, berarti penyimpan otomatisnya berfungsi dengan baik. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Kalau ini diklik secara otomatis dia akan tersembunyi, dan untuk memunculkan kembali tekan F1. Dan ada identitas peserta, NUPTK-nya berapa, namanya siapa. Kemudian di sini ada halaman soal dan jawaban. Nah, untuk memberikan jawaban tinggal menekan huruf A untuk jawaban A dari keyboard. Dan jika merasa soalnya kecil, tampilan soalnya kecil, baik gambarnya ataupun soalnya, dapat menekan tanda memperbesar ini atau menekan tanda plus dari keyboard Anda. Nah, tampilannya akan membesar. Memperhatikan, tolong diperhatikan, dia akan semakin besar. Ya, dia akan semakin besar. Kemudian untuk memberikan jawaban, ya, itu bisa dari mouse dengan mengklik B, A, C, atau dari keyboard A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk pindah ke soal berikutnya, Anda dapat menekan tanda panah ini atau menekan tanda spasi dari keyboard. Soal sudah maju, soal kedua dari 50 soal. Anda harus memperhatikan ini dengan baik. Ya, tanda ini untuk lanjut ke step berikutnya, soal berikutnya satu persatu dengan menekan tanda spasi. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah jika sudah berwarna merah, berarti itu adalah pilihan jawaban kita. Dari warna biru berubah menjadi warna merah. Itu menandakan nomor 2 jawabannya B. Nah, untuk lihat soal yang paling akhir,
dapat menekan tombol ini, forward ya, tekan ini, dia akan menuju soal ke yang paling akhir. Sekarang posisinya nomor 1 dari nomor 50, dari 50 soal. Kita lanjut. Nah, dia akan secara otomatis menuju soal terakhir, soal 50 dari 50 soal. Kemudian untuk kembali kepada soal nomor 1, bisa menekan tanda kembali, back, tombol ini, dia akan kembali ke soal paling awal. Nah, kembali ke soal awal. Kita lanjutkan. Nah, jika dalam mengikuti ujian ini bisa jadi ada gambar yang telat muncul atau kurang jelas, Bapak dan Ibu sekalian bisa menekan tombol ini. Ini artinya untuk merefresh soal, ya, untuk merefresh soal, atau tekan R dari keyboard Anda. Kemudian untuk mengembalikan ukuran normal, dapat menekan angka 0 atau tekan tanda ini untuk mengembalikan normal. Ya. Selanjutnya, ini sudah kembali kepada posisi ukuran normal. Kemudian jika soalnya terlalu besar, tampilan soalnya terlalu besar, itu juga bisa diperkecil dengan tombol tanda ini, tanda memperkecil, atau menekan keyboard tanda minus. Dia akan mengecilkan secara otomatis. Coba diperhatikan. Nah, ada menu navigasi soal yang secara tidak hierarkis. Coba diperhatikan, ini ada tanda jejak kaki, itu namanya navigasi soal. Ada beberapa tanda. Yang pertama, yang berwarna hijau, soalnya sudah dijawab. Yang berwarna biru itu menunjukkan posisi kursor kita saat ini, posisi soal saat ini. Kemudian yang berwarna merah itu soal belum dijawab. Bisa diperhatikan di sini. Soal sudah terjawab ada 2, belum terjawab ada 48. Untuk melihat keseluruhan, ini dapat mengklik scroll yang ada di sini sampai ke nomor soal ke-50. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Contoh, kita mau melompat kepada soal nomor 33. Silakan klik itu sehingga berubah jadi warnanya biru, kemudian klik OK. Maka secara otomatis soal akan lompat ke soal nomor 33. Nah, pada UKG kemarin ada beberapa peserta yang salah tekan. Salah tekan, yang ditekan itu adalah yang di sini. Petunjuk pelaksanaan, salah tekan. Pada saat ini kami sudah fasilitasi jika ada peserta yang salah tekan, secara otomatis petunjuk itu menjadi tersembunyi. Dan untuk menampilkan kembali, dapat menekan 1 dari keyboard Anda. Selanjutnya, jika sudah yakin semua jawaban soal sudah diberikan, semua soal sudah dijawab, Bapak dan Ibu sekalian bisa menekan tanda jari ini, tanda telapak tangan ini untuk memproses ujian. Ketika menekan itu, Bapak dan Ibu sekalian ada konfirmasi apakah masih mau mengerjakan atau tidak. Di sini ada Anda masih memiliki waktu untuk menyelesaikan ujian.
Jika menekan ya, maka proses akan dilanjutkan kepada proses hasil ujian. Jika Anda menekan tidak, maka bisa kembali melanjutkan ujian. Selanjutnya, setelah menekan ya, ternyata tidak langsung selesai. Ini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya benar-benar meyakinkan bahwa apakah sudah yakin mau memproses ujian atau tidak. Jika tidak, Bapak dan Ibu sekalian klik lanjut untuk bisa kembali ke ujian. Namun jika sudah yakin, silakan tekan selesai untuk memproses hasil ujian Anda. Ini menunjukkan bahwa hasil ujian sudah diproses, namun nilainya tidak ditampilkan. Hasil pedagogi tidak ditampilkan, hasil profesional tidak ditampilkan. Demikian cara mengikuti uji kompetensi online. Demikian sekilas bagaimana proses mengikuti ujian untuk peserta. Namun sebelum kami akhiri, kami akan simulasikan sekali lagi dan Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan bagaimana mengikuti ujian. Silakan perhatikan video berikut ini. NUPTK dimasukkan, nomor peserta dimasukkan, tekan login, pilih mata pelajaran yang disediakan dan sesuai dengan mapel Anda masing-masing. Lihat ada waktunya. Nah, ketika sudah yakin mengikuti ujian, silahkan lihat, klik ikuti ujian. Terjadi autentikasi dengan server pusat. Halaman soal sudah muncul, ada soal dan ada jawaban, pilihan jawaban. Itu ada petunjuk penggunaan. Kemudian ada tombol-tombol seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Maju soal 1, 2, 3, 4. Bisa tekan tombol itu ataupun menekan spasi. Dan untuk memberi jawaban, silakan tekan A atau B. Nah, jika ada yang mengklik tombol petunjuk itu, secara otomatis akan tersembunyi. Artinya tidak boleh. Untuk mengembalikan, tekan F1. Ya. Silakan proses ujiannya. Selesai. Dan nilainya tidak ditampilkan. Demikian sekilas tentang bagaimana proses mengikuti UKG online. Melanjutkan pada saat pelaksanaan ujian, apa